jam 14 tadi, 14 siang tadi. Tapi kami mendapati jam 00.30 dini hari tanggal 1 November itu sudah muncul berita informasi yang artinya informasi ini bocor. Karena artinya itu ada di media online teras.com. Ya, kami mempertanyakan kredibilitas KPU Kota Banjarbaru bagaimana hal ini bisa sampai bocor, dan kemudian ya tentunya ini harus diketahui publik, kredibilitas penyelenggara pemilu di Kota Banjarbaru ini sedemikian rupa. Yang ketiga, kami juga sangat menyesalkan KPU Kota Banjarbaru tidak melakukan telaah atau kajian ulang yang lebih komprehensif. Karena apa? Mereka hanya melakukan rapat pleno. Sedangkan rekomendasi itu kan bisa dilakukan cek cross kembali. Karena banyak hal di dalam rekomendasi Bawaslu itu yang bisa dikonfirmasi ulang atau dicarikan buktinya yang lebih lengkap. Tapi itu tidak dilakukan oleh KPU. Sepertinya KPU menelan mentah-mentah rekomendasi Bawaslu itu, dan juga memberikan sanksi yang paling ekstrim. Yang paling ekstrimnya itu artinya kan bisa banyak sebenarnya penjatuhan sanksi, tapi saya nggak tahu kenapa KPU hanya dengan satu kali rapat pleno kemudian memutuskan pembatalan pasangan Aditya Mufti Arifin dan Said Abdullah ini. Artinya KPU sangat ingin cepat-cepat atau tidak mengindahkan prinsip kehati-hatian. Ini kan membatalkan pasangan calon bukan hal yang sederhana. Tahapan pemilu sudah berjalan terus gitu kan. Sementara ya kami selaku tim hukum dari pasangan Aditya Mufti Arifin dan Said Abdullah menilai banyak hal-hal yang terkait dengan laporan ini, banyak hal yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Oleh karena itu kami memang punya hak untuk melakukan appeal atas keputusan ini, tapi kami masih mempertimbangkan apakah akan melakukan appeal ke Mahkamah Agung atau tidak. Karena apa? Rasanya kok nggak bisa mempercayai penyelenggara pemilu yang seperti ini meneruskan proses pemilu. Biar nanti masyarakat yang menilai kalau memang kami harus dibatalkan. Masyarakat Kota Banjarbaru tentu punya hakim nurani sendiri, dan kami berharap masyarakat menunjukkan hal itu di proses pemilu ini. Jadi terus terang kami menjadi sangat ragu apabila kami terus untuk ikut kontestasi dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Mungkin itu dari kami. Atas perhatian teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, bisa sedikit bertanya, Pak? Monggo, silakan. Pak, ini kan bukan awal, Pak, ya, dari sedikit anggaplah pencalonan Pak Aditya, Pak, ya. Mungkin dari awal sudah ada lihat hal tersebut, mulai dari beberapa keputusan dari partai, bahkan yang ekstrim lagi, bahkan partai pun mau dibeli oleh mereka. Nah, terakhir ini juga penjagalan ini, apakah pasrah dengan keadaan ini tidak sampai ke MA atau gimana tadi, Pak? Tadi seperti kami sampaikan, nggak tahu kenapa salah satu calon itu sangat tidak ingin berkompetisi secara fair gitu aja. Pengennya maju sendirian, kita nggak tahu itu kan kalau dari langkah itu. Tapi hal itu tetap diupayakan melalui penyelenggara pemilu, karena saat ini kan udah waktunya kontestasi. Nah, sementara penyelenggara pemilu sepertinya juga mengabaikan. Kami sudah mengajukan keberatan sebelumnya, baik ke KPU provinsi, Bawaslu provinsi, KPU kota maupun juga Bawaslu kota, dan bahkan
yang paling penting adalah misalkan begini, biar teman-teman bisa pahami. Selama proses kampanye ini sudah 4 kali ada laporan yang masuk di di Bawaslu Kota Banjarbaru. Artinya apa? Bawaslu Kota Banjarbaru itu tidak ada masalah menangani laporan-laporan. Tapi kenapa ini dihandling atau diambil alih oleh provinsi? Padahal kewenangan provinsi adalah di Pilgub. Kan begitu. Itu sudah kami sampaikan sejak awal kami mendapat undangan, dan pada saat dimintai klarifikasi sudah kami sampaikan kompetensi itu. Kenapa ini harus provinsi? Oke lah, mereka punya argumentasi sendiri, tapi ini biar masyarakat juga tahu apa urusannya pengawas pemilihan gubernur turun untuk mengawasi pemilihan wali kota. Tidak ada kendala. 01 di Bawaslu Kota Banjarbaru kami yang nomor 1 pertama bikin laporan tentang spanduk yang ada di rumah dinas. Yang kedua kami dilaporkan soal black campaign. Yang ketiga kami dilaporkan soal pembagian sembako. Yang keempat kami dilaporkan soal APK. Jadi sebenarnya nggak ada masalah di Bawaslu Kota Banjarbaru, tapi kenapa harus provinsi? Dan kemudian teman-teman bisa tahu prosesnya seperti apa. Bahkan yang menjadi kuasa hukum di dalam proses laporan ini juga mantan komisioner Bawaslu yang juga mengerti sebelumnya. Jadi kami melihat sih sistematis. Jadi itulah kenapa bukannya kami pasrah, tapi kami ingin tunjukkan juga bahwa pertama kami tidak percaya kepada penyelenggara pemilu wali kota dan wakil wali kota di Banjarbaru ini. Suara rakyat buat kami lebih penting. Nanti biar rakyat membuktikan kalau memang nanti di pemilu wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru ini ada 1 calon dan ada 1 kota kosong. Itu. Oke. Pak, sampai saat ini sudah menerima kesalinan surat keputusannya, Pak? Kami sudah menerima tadi melalui LO kami di KPU. Pak, tadi kan banyak beredar kalau ada petisi dari masyarakat untuk penolakannya itu. Apakah itu dari tim Bapak sendiri melakukan petisi itu? Ya kalau Mbaknya bilang tadi dari masyarakat, ya masyarakat. Kita nggak mendirect. Bahkan kita pun masih mempertimbangkan untuk mengajukan keberatan atau upaya pembatalan keputusan KPU ini ke Mahkamah Agung. Kami punya waktu 3 hari untuk mengajukan keberatan. Kami masih pertimbangkan. Nanti kita lihat selanjutnya. Pak, nota keberatan yang sebelumnya diajukan ke KPU dan Bawaslu Provinsi itu, apakah sudah ada tanggapan dari kedua belah pihak ini atau gimana, Pak? Kami barusan dapat tanggapan dari KPU Provinsi dan dari KPU Kota juga tentang keberatan kami. Ya itu normatif sekali bahwa kalau KPU Provinsi bilang ya karena dia dapat rekomendasi dari Bawaslu, dia teruskan. Dia hanya meneruskan. Sepertinya bola panas ini segera dilempar ke kota, gitu kan. Dan kota berani mengambil risiko yang paling tertinggi, ya artinya membatalkan menjatuhkan sanksi yang paling berat, kan itu. Padahal ya menjatuhkan sanksi paling berat itu kan harus ditimbang-timbang, ditelaah, dikaji secara hati-hati, kan gitu. Tapi yang terjadi adalah cuma dengan waktu 1-2 hari kami tidak dipanggil untuk dimintai keterangan tambahan, tidak dipanggil untuk menambahkan bukti atau dikonfirmasi atau untuk klarifikasi, tapi karena mereka merasa punya kewenangan untuk menjatuhkan sanksi, mereka hanya 1 kali melakukan rapat pleno dan putuslah itu. Itu saja. Makanya ada ya semacam bisa dikatakan pesimis dengan
sikap dan keputusan yang diambil oleh penyelenggara pemilu di Kota Banjarbaru. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.